Baik, selamat pagi seluruh mahasiswaku pada kelas Material Development dari program pembelajaran daring kolaboratif. Kali ini akan dilanjutkan juga ya untuk video kemarin tentang pengembangan silabus. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan silabus, tentunya mulai dari pengertian, kemudian eh, isi ya komponen-komponennya apa saja, kemudian langkah-langkah pengembangannya bagaimana, hingga contoh silabusnya itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan melanjutkan diskusi ataupun juga paparan materi yang masih berhubungan dengan silabus. Namun kali ini akan berbicara tentang hal yang terbaru begitu ya, yang sedang mulai dikembangkan di sekolah-sekolah di saat ini. Nah, setelah kemarin saya paparkan juga tentang contoh silabus di komponen kurikulum 13, kali ini saya akan melanjutkan tema yang berhubungan dengan silabus, yaitu adalah pengenalan kurikulum merdeka. Nah, tentunya kurikulum merdeka ini sudah mulai diterapkan ya di sekolah-sekolah karena sesuai dengan peraturan juga dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya semua sekolah di jenjang pendidikan itu sudah mulai mengaplikasikan kurikulum merdeka. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit ya tentang kurikulum merdeka, yang mana saya akan memaparkan secara garis besar pengenalan tentang kurikulum merdeka. Baiklah, nah, oke, sebentar. Oke, sudah mulai terlihat ya di layar. Eh, oke. Nah, untuk pengenalan kurikulum merdeka ini, yang pertama saya juga akan memberikan pengertian. Tentunya kurikulum merdeka ini ya, ini mulai dari pengembangan silabusnya, kemudian nanti RPP-nya, itu modelnya sama, namun ada komponen-komponen yang berbeda. Ya, oke. Baik, yang pertama adalah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini sebagai bagian tentunya dari upaya pemulihan pembelajaran. Nah, banyak istilah yang digunakan ya dari istilah silabus itu sendiri dalam kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototype. Dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Oke. Kemudian istilah silabus itu sendiri dalam kurikulum merdeka ini adalah capaian pembelajaran, kemudian materi pokok, lalu kegiatan pembelajaran, selanjutnya adalah indikator, lalu penilaian, lalu alokasi, dan juga sumber belajar. Secara keseluruhan ini masih sama ya dengan silabus yang ada di kurikulum 13. Oke, nah, yang disebut sumber belajar di sini adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak, elektronik, kemudian narasumber, kemudian serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Nah, tentunya penentuan sumber belajar ini didasarkan pada standar kompetensi dan juga kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga indikator pencapaian kompetensi. Nah, kemudian berbicara dengan capaian pembelajaran. Di sini ada sedikit berbeda ya, yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Nah, capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai. Nah, siapa yang harus mencapainya? Ya, siswa pada setiap fase perkembangan. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini kita menggunakan eh, istilah fase ya untuk mulai perkembangan di setiap jenjang pendidikan ini, yaitu mulai dari fase pondasi pada PAUD, kemudian capaian pembelajaran juga mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah,
capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Oke, nah tentunya capaian pembelajaran untuk pendidikan PAUD ya anak usia dini terdiri atas satu fase yaitu disebut fase fondasi. Jadi capaian-capaian pembelajaran atau kompetensi pembelajaran ini dalam kurikulum Merdeka bentuk silabus ataupun juga nanti bentuk apa namanya modul ajarnya itu menggunakan istilah fase. Nah, kalau untuk PAUD itu hanya ada satu fase yaitu fase fondasi. Nah, kemudian untuk jenjang pendidikan dasar, Dikdasmen, ya, pendidikan dasar dan menengah, ini terdiri dari 6 fase, yang mana tergambar dari fase A hingga fase F. Nah, dari fase A dan juga fase F ini meliputi seluruh mata pelajaran ya di jenjang pendidikan dasar dan juga menengah. Jadi nanti terbaginya yaitu pendidikan dasar ada di area fase A, kemudian dari fase-fase yang meningkat-meningkat seterusnya itu mulai dari menengah pertama lalu juga menengah atas. Sehingga secara total keseluruhan itu terdiri dari 6 fase. Oke. Nah, fase yang pertama ini adalah fase A. Fase A ini untuk kelas 1 dan kelas 2 dari sekolah dasar dan juga sederajat. Sederajat di sini tentunya sekolah formal ataupun non formal ya. Itu nanti keterangannya ada di sini. Jadi fase A itu adalah kelas 1 sampai kelas 2. Baik sekolah dasar, kemudian madrasah ibtidaiyah, kemudian SDLB ataupun juga paket A. Itu dari kelas tingkat dasar ya, tingkat dasar. Ini fase A. Nah, kemudian meningkat lagi untuk ke fase B. Untuk ke fase B, ini tergambar dari kelas 3 dan 4. Kelas 3 dan 4 SD dan juga sederajat. Kemudian fase C ini ada di kelas 5 dan 6. Jadi sekolah dasar dan sederajat. Sehingga untuk sekolah pendidikan dasar, ya, ini fasenya tergambar dari fase A hingga fase C. Yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase A, B, C. Ini untuk seluruh mata pelajaran. Kemudian menuju ke menengah pertama. Menengah pertama ini secara keseluruhan itu berada di fase D. Itu kelas 7 sampai kelas 9. Ya, sekolah menengah pertama, SMP, dan juga sederajat. Kemudian untuk fase E-nya, ini kelas 10 SMA. SMA, MA, SMA LB, dan juga paket C. Nah, kemudian untuk kelas 11-nya, ini fase terakhir. 11 sampai 12 ini masuk ke fase terakhir ya dari yang capaian pembelajaran yaitu kelas 11 dan juga kelas 12. Nah, setelah sebelumnya ini menggunakan kelas ataupun menggunakan jenjang, ya jenjang pendidikan, sekarang untuk capaian pembelajaran ini digunakan untuk fase, menggunakan istilah fase yang terdiri dari 6 fase dari sekolah untuk pendidikan dasar hingga menengah atas. Oke, selanjutnya, nah ATP ini yang biasa sudah apabila rekan-rekan mahasiswa ya calon-calon Bapak Ibu guru yang sudah mempelajari atau yang sudah sering mengenal ya ataupun mulai mengenal informasi tentang kurikulum Merdeka, ini juga nanti akan bertemu istilah ATP. Ini adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, ATP ini ya eh, adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan tentunya menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan tujuan pembelajaran yang dilakukan sepanjang fase untuk mencapai capaian pembelajaran yang harus dicapai di akhir fase. ATP merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis. Oke, kemudian memiliki fungsi yang sama dengan silabus pada kurikulum 13.
sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Jadi, kalau kalau pada kurikulum 2013 itu kita menggunakan istilah silabus, ya, untuk yang kurikulum merdeka ini kita menggunakan ATP, ya. Konsepnya, fungsinya itu sama seperti dengan silabus, yaitu kalau di kurikulum merdeka kita ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, penyusunan ATP dalam kurikulum merdeka ini dilakukan dengan menganalisis capaian pembelajaran, lalu dijadikan sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Oke, baik. Kalau ATP ya di kurikulum merdeka ini juga harus diingat ada istilahnya menggunakan fase. Sehingga nanti kalau adik-adik mahasiswa itu sudah mulai mengenal ya menggunakan atau membaca silabus atau membaca ATP dari kurikulum merdeka, kemudian di situ ada istilah fase. Fase di sini kalau misalkan di situ tertulis fase 3 berarti itu untuk jenjang kelas berapa sampai kelas berapa. Kemudian kalau fase C ya maksudnya. Kalau kemudian fase D itu untuk jenjang berapa sampai jenjang berapa. Ya, sekarang prosesnya itu menggunakan fase begitu. Baik, kemudian setelah kita mengenal ATP, ya, setelah kita mengenal ATP yang fungsinya sama dengan silabus tadi, sekarang kita ke modul ajar. Nah, ya ini sudah sering mendengar juga ya, modul ajar itu sebenarnya apa sih? Baik, sebagai pengenalan ya, modul ajar ini merupakan salah satu perangkat ajar yang berupa dokumen. Nah, dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan ATP tadi. Nah, modul ajar dalam kurikulum Merdeka ini bisa serupa dengan RPP atau lesson plan dalam kurikulum 13. Kemudian modul ajar yang serupa dengan RPP ini juga memuat rencana pembelajaran di kelas. Namun, pada modul ajar terdapat komponen yang lebih lengkap ya dibandingkan dengan RPP pada kurikulum 13. Sehingga untuk yang modul ajar ini disebutnya RPP plus. Oke. Jadi adik-adik mahasiswa semuanya ini perlu sering-sering juga ya mengenal berbagai komponen-komponen dalam kurikulum Merdeka. Istilah-istilah yang digunakan untuk perubahan ini apa? Karena ketika nanti adik-adik mahasiswa itu sudah lulus dan mungkin sekarang ketika sudah praktek di sekolah yang dihadapi sekarang yaitu kurikulum Merdeka untuk di sekolah-sekolahnya. Nah, kemudian untuk modul ajar sendiri ini seperti apa? Gambaran konsepnya ya. Ini saya berikan informasi. Nah, modul ajar ini merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa modul ajar ini serupa dengan RPP. Tentunya fungsinya itu adalah untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran hingga mencapai capaian pembelajaran. Oke, fungsinya masih sama seperti RPP. Nah, jika satuan pendidikan menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP Plus, karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan dengan RPP. Oke, kemudian jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Oke, kemudian, satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat pengajaran, ya, berbagai perangkat ajar termasuk modul ajar ataupun RPP dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Oke. Nah, tujuan pengembangan modul ajar ini apa? Yaitu tentunya untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian di dalam penggunaannya, tentunya guru memiliki kebebasan ya untuk yang pertama, memilih dan memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik murid. Ya, boleh dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan di kelas ya. Kemudian menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid atau menyusun sendiri ya sesuai dengan kebutuhan di kelas.
Oke, ya, maaf ya. Baik. Nah, kemudian dalam komponen modul ajar, ini apa saja sih yang ada di dalamnya? Ah, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk komponen modul ajar, ini sekurang-kurangnya itu berisi yang pertama, tujuan pembelajaran jelas. Oke, berisi yang pertama tujuan pembelajaran. Lalu langkah pembelajaran, ya langkah pembelajaran ini tentunya media apa yang digunakan, metodenya seperti apa, kemudian prosesnya juga bagaimana. Kemudian berisi juga asesmen, serta informasi dan referensi belajar yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oke. Nah, selanjutnya komponen modul ajar itu juga bisa ditambahkan ya sesuai dengan mata pelajaran ataupun kebutuhannya. Isi komponen-komponennya bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran. Selanjutnya, guru di satuan pendidikan juga diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan juga kebutuhan belajar murid. Nah, ini sesuai dengan konteks lingkungan ya. Tentunya di daerah masing-masing itu berbeda-beda ya eh, sesuai dengan lokal ya di lingkungan masyarakatnya. Nah, kalau misalnya nih apa namanya seorang guru mengembangkan modul ajar sesuai dengan lokal daerahnya, itu apakah bisa? Tentu bisa, karena bisa dimodifikasi ya sesuai dengan konteks lingkungan ataupun lokal masyarakat. Baik, nah komponen inti modul ajar ini apa sih yang pertama yang dibutuhkan? Ya, komponen inti dalam modul ajar itu yang pertama, mencakup adanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Kemudian, tujuan pembelajaran ini juga menentukan kegiatan belajar siswanya, kemudian sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Lalu tujuan pembelajaran juga bisa mencakup berbagai bentuk, mulai dari pengetahuannya, kemudian pemahaman konsepnya, kemudian pemikiran keterampilannya, serta kolaborasi dan strategi komunikasi. Kemudian komponen yang kedua yaitu adanya kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini tentunya mencakup mulai dari inti-inti pembelajaran, yaitu bentuk langkah-langkahnya, serta adakan pembelajaran alternatif, serta langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Oke, kemudian langkah pembelajaran atau langkah kegiatan itu ditulis secara berurutan dengan durasi waktu yang direncanakan. Ya, ini masih seperti yang sama proses pembelajarannya, yaitu yang pertama pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini juga ada pembuka, kemudian ada persepsi, dan lain-lain. Lalu inti, kegiatan inti ini ya sudah mulai kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Ya, nah, ketiga tahap tersebut semuanya itu dengan metode pembelajaran yang aktif. Selanjutnya, yang ketiga adalah rencana asesmen. Jadi penilaiannya seperti apa nih setelah selesai pembelajaran di kelas? Nah, rencana asesmen ini mencakup instrumen serta cara melakukan penilaian. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Oke, setelah selanjutnya yaitu asesmen dapat berupa asesmen formatif ataupun sumatif. Namun kedua jenis asesmen ini tidak harus digunakan dalam modul ajar, melainkan dapat disesuaikan tergantung dengan cakupan tujuan pembelajaran serta kebutuhan murid. Oke, selanjutnya adalah
dalam merencanakan asesmen, ya, sebagai guru itu juga perlu memahami salah satu prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka, yaitu mendorong penggunaan berbagai bentuk asesmen, bukan hanya tes tertulis, tetapi juga ada non-tes. Hal ini dilakukan agar pembelajaran bisa lebih terfokus pada kegiatan yang bermakna, serta informasi atau umpan balik dari asesmen tentang kemampuan murid juga menjadi lebih kaya dan bermanfaat dalam proses perencanaan pembelajaran berikutnya. Oke, nah tentunya ya dari komponen modul ajar di dalam kurikulum Merdeka ini yang memuat secara utuh inti yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Setelah kita menentukan ya tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai oleh siswa di setiap fasenya atau di setiap tahapan pembelajarannya, setelah itu kita mengatur kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, bagaimana diisi mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan intinya, kemudian penutup. Kemudian setelah itu baru kita melakukan assessment. Ya, dalam kurikulum Merdeka ini asesmennya tidak hanya tes ya, tetapi beragam ya instrumennya semuanya bisa dipakai, tetapi dan bisa non-tes juga bisa dilakukan karena prinsip dari asesmen kurikulum Merdeka ini adalah menggunakan berbagai bentuk asesmen. Tujuannya disesuaikan dengan kebutuhan dari karakteristik siswa. Baik, ini adalah contoh ya dari ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran dari mata pelajaran bahasa Inggris kelas 5. Kelas 5 ini fase berapa? Fase C. Nah, makanya di sini ada capaian pembelajaran fase C. Ada istilah fasenya ya, jangan lupa ya. Nah, kemudian capaian pembelajaran ini sama ya. Kalau misalkan bahasa Inggris berarti skillnya harus dimunculkan, yaitu ada menyimak, ada membaca, menyimak ini listening, kemudian ada membaca, kemudian ada menulis, kemudian selanjutnya nanti ada berbicara. Jadi untuk capaian pembelajaran di dalam mata pelajaran bahasa Inggris harus selalu memunculkan skill ya yang akan dicapai. Oke, nah ini contoh-contohnya ya apa namanya capaian pembelajarannya di fase C. Fase C itu adalah untuk kelas 5 dan 6. Ini untuk kelas 5. Baik, selanjutnya di sini saya eh, contoh komponen ATP ya, yaitu yang pertama elemennya apa, komponennya ya, kemudian capaian pembelajarannya apa. Ini sesuai dengan elemen skill ya, skill English skills. Kemudian tujuan pembelajarannya, oke. Kemudian ada materi pokok, lalu alokasi waktunya berapa JP. Nah, yang terakhir ini adalah profil pelajar Pancasila. Ya, oke. Nanti eh, pada video selanjutnya ya, saya juga coba akan menjelaskan terkait nanti profil pelajar Pancasila karena ini juga masih dalam satu kesatuan karakteristik dari kurikulum Merdeka. Baik, terima kasih pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.